masuk ke pertempuran. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya, demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta, berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Alab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahasia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Iya, terima kasih Bu Ana. Oke, jadi di dalam episode sebelum ini kita memperhatikan situasi riuh rendah pertentangan antara Mika dengan nabi-nabi palsu di bawah komando Sedekia bin Neanana. Nah, itu adalah kejadian sebelum peperangan. Ya, istilahnya gonjang-ganjing keributan di seputar pesan kenabian yang palsu dan pesan kenabian yang sejati di istana Raja Ahab. Nah, sekarang kita beralih kepada peristiwa sesudah itu. Jadi sesudah keributan di seputar pesan kenabian palsu dan pesan kenabian sejati di istana Ahab, anyway, rencana untuk merebut Ramot Gilead tetap dilaksanakan. Padahal Yosafat kan meminta kepada Ahab supaya mencari kehendak Tuhan, boleh maju perang atau tidak. Dan itu dilakukan. Lalu terjadilah drama di istana Ahab dengan kedatangan Mika dan versus melawan nabi-nabi palsu. Tetapi sesudah itu, saudara, anyway, peperangan tetap dilakukan. Jadi rupanya temperatur tinggi sudah terlalu tinggi. Temperatur gengsi yang tinggi sudah terlanjur susah untuk diredakan. Rencana Raja Ahab untuk pamer kekuatan, show off of force, sudah tidak bisa dibatalkan lagi dengan alasan apapun. Sepertinya Ahab sudah sampai di point of no return. Nah, itu Ahab.
dibilangi apapun ya dia tetap maunya perang. Ya. Sekarang kita bertanya sejenak, pindah kepada Raja Yosafat. Bagaimana dengan Yosafat? Kalau Ahab ngotot perang, bagaimana dengan Yosafat? Masihkah dia berangkat maju, ikut perang juga sesudah mendengar semuanya? Ternyata kita membaca di ayat 29. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Artinya Yosafat pun ikut maju perang. Ya. Nah, di titik ini narator, pencerita tidak mengekspresikan secara langsung penilaiannya terhadap Yosafat. Tetapi dia membiarkan kita, para pembaca cerita ini, memberikan penilaian sendiri dengan cara dia menampilkan adegan berikutnya. Perhatikan. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran. Tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, Raja Ahab, kemudian masuk ke pertempuran." Nah, membaca adegan ini, kesan apa yang kita peroleh tentang Raja Yosafat? Yang pasti, saudara-saudara, adalah kesan betapa bodohnya dia. Ya. Raja Ahab yang licik dan jahat itu jelas-jelas membodohinya. Ahab berusaha untuk melindungi diri sendiri sambil dia mengumpankan besannya itu. Sangat obvious. Dia menyamar, sementara Yosafat disuruh pakai pakaian kebesarannya maju perang. Itu dia mengumpankan besannya itu. Jahat. Ya. Ahab memang jahat. Tetapi sekali lagi Yosafat menurut saja. Disuruh begitu, nurut dia. Apalagi yang bisa dibilang tentang Yosafat selain dia bodoh. Saudara-saudara, rupanya tindakan bodoh tidak harus dilakukan oleh orang bodoh. Yosafat bukan orang bodoh, tetapi dia bertindak bodoh. Orang yang sebenarnya tidak bodoh pun bisa, kalau bukan sering, bersikap dan bertindak bodoh atau dibodohi orang. Bisa karena dia terlalu baik, bisa karena terlalu polos. Jadi bodoh. Itulah yang terjadi pada Raja Yosafat. Orang yang tidak bodoh, hanya dia memang baik. Dan sekarang dia dalam posisi terlalu polos dan dibodohi oleh besannya. Sincerity-nya, dia orang sincere. Kita sudah membahas itu. Tetapi sincerity-nya keterlaluan. Sehingga dia menjadi polos dan cenderung naif. Bisa oleh karena dia terlalu percaya. Sehingga dia kehilangan daya kritisnya. Bisa karena dia terlalu baik,
Bisa karena dia terlalu percaya, sehingga dia tidak kritis lagi. Tidak sadar kalau dirinya sedang dimanfaatkan habis-habisan oleh besannya itu. Itulah Yosafat. Nah, kita tidak tahu persis. Tetapi narator dari cerita ini memang terkesan menggiring kita untuk memandang Yosafat sebagai orang baik, tetapi dalam tanda petik bodoh. Dia masuk ke medan tempur dalam kebodohannya. Akibatnya, nyaris nyawanya melayang dengan gampang. Kalau Anda baca ayat 31 dan 32. Sebab Raja Ben-Hadad II itu memberi target kepada pasukan elitnya untuk membunuh Raja Israel. Itu target mereka. Oleh karena Raja Israel menyamar, yang dikira Raja Israel adalah Yosafat. Sehingga Yosafat diincar sebagai target karena disangka Ahab, sementara Ahab sendiri sembunyi menyamar. Ben-Hadad sudah menyiapkan pasukan elit, pembidik-pembidik yang jitu, pemanah-pemanah yang jitu. Yosafat yang dikira Ahab menjadi sasaran serbuan mereka. Yosafat berada dalam bahaya. Sekarang kita melihat ayat 32. Disebutkan di situ, tetapi Yosafat berteriak. Waktu dia dalam bahaya, dia berteriak. Apa maksudnya? Teriakan apakah itu? Agak susah dibayangkan ya. Sebab di dalam peperangan yang pasti ramai, peperangan yang riuh rendah, bagaimana bisa ada teriakan yang significantly didengar? Ya. Karena dalam situasi peperangan, Anda bisa bayangkan semua orang teriak. Gitu. Ya. Tapi pencerita menunjukkan di sini bahwa Yosafat berteriak. Jadi dugaan saya, saudara-saudara, narator ini tidak memaksudkan sebagai teriakan horizontal. Teriakan Yosafat secara horizontal kepada orang lain. Melainkan ini sebuah teriakan vertikal. Sebuah seruan kepada Allah. Artinya, Yosafat baru menyadari situasi genting dan kebodohannya yang termakan muslihat Ahab pada saat di medan tempur. Jadi waktu di medan tempur dia dijadikan sasaran itu, dia baru nyadar bahwa dia ini diumpankan oleh besannya itu. Lalu dia berteriak memohon pertolongan Tuhan. Teriakannya adalah teriakan vertikal, teriakan kepada Allah. Dugaan saya ini mendapat dukungan apabila kita membaca di kisah paralelnya di kitab 2 Tawarikh. Di dalam kitab 2 Tawarikh 18 ayat 31 disebut begini. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Itu catatan kitab Tawarikh, sedikit lebih lengkap. Ya. Karena disebut Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya, dan Allah membujuk mereka pergi daripadanya. 2 Tawarikh 18:31. Jadi sekali lagi,
Teriakan Yosafat adalah teriakan vertikal, teriakan doa, doa orang yang sudah terlanjur bertindak bodoh, baru nyadar. Lalu dia teriak kepada Tuhan. Orang Jawa mengatakan bengok, bengok kepada Tuhan dia. Tuhan menjawab seruannya. Jadi teriakan pun menjadi sebuah doa. Teriakan Yosafat adalah teriakan seruan minta tolong. Dan Tuhan menyelamatkan Yosafat. Raja yang baik, raja yang sincere itu. Tetapi bodoh dan termakan oleh kejahatan dan kelicikan Ahab. Saudara-saudara, sebuah kebodohan memang berisiko. Sebuah kebodohan bisa membahayakan kita. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah bertindak bodoh? Anda dan saya yakin kita semua pada satu waktu tertentu dalam hidup ini pernah melakukan dalam tanda petik kebodohan. Bahkan kebodohan yang berisiko membahayakan kita. Dan kerap kali kita baru menyadari kebodohan itu setelah semuanya terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Segalanya sudah menjadi terlambat. Seperti yang dialami oleh Yosafat. Kita semua pernah bodoh. Dan kebodohan kita itu membahayakan kita sendiri. Tetapi sudah terlanjur. Namun, cerita ini penting. Namun, Tuhan tidak pernah mengenal kata terlambat. Tidak seperti kita. Tidak pernah ada kata terlambat bagi Tuhan untuk menolong kita yang bodoh ini. Bahkan dalam cerita ini, perintah Ben-Hadad II, perhatikan ya, perintah Ben-Hadad II untuk mentarget Ahab saja. Itu kan perintahnya. Yang ditembak itu Ahab. Sasaranmu Ahab. Itu perintahnya kepada pasukan elit Ben-Hadad. Nah, tentu saja perintah ini di satu sisi membahayakan Yosafat. Karena Yosafatlah yang berpakaian kebesaran raja. Dia menjadi satu-satunya target. Tetapi di sisi lain, perintah Ben-Hadad II ini dalam tanda petik menyelamatkan Yosafat juga. Sebab sesudah mereka tahu bahwa itu bukan Ahab, mereka menjauh. Karena itu bukan perintahnya. Ya, perintahnya adalah bunuh Ahab. Tapi kalau ini bukan Ahab, mereka tidak melakukannya. Karena itu melanggar perintah. Jadi di satu sisi, perintah itu membahayakan Yosafat, tetapi di sisi lain, perintah itu justru yang menyelamatkan Yosafat dari sasaran itu setelah dia berteriak, dan kemudian Tuhan membujuk, artinya Tuhan membuat mereka tahu bahwa ternyata ini bukan Raja Ahab, dan sesudah itu mereka menjauh dari sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah. Ya. Jadi, saudara, justru diktum dari Ben-Hadad II itu akhirnya dipakai Tuhan untuk menolong Yosafat. Itu maksudnya. Kebenarannya adalah God is still in control. God is
still in control. Segalanya ada di dalam kendali Allah. Sesuatu yang sedianya tadinya membahayakan atau menjadi ancaman bagi kita, justru bisa berbalik menjadi pintu keluar dari kesesakan kita. Apabila bahaya mendatangi pada saat yang sama, ada kesempatan menghampiri. Kalau Tuhan bekerja, seperti itu yang terjadi. Sama seperti huruf lambang di dalam huruf Cina, lambang untuk krisis, ya, itu dibentuk dari dua lambang, huruf lambang, yaitu lambang bahaya, danger, dan lambang opportunity, kesempatan. Kalau kata lambang bahaya dan lambang kesempatan dijadikan satu huruf, itu namanya krisis. Seperti itulah kalau Tuhan bekerja, apabila kita berjalan bersama Tuhan dan berjuang di dalam Tuhan, sebuah bahaya pun pada akhirnya bisa menyediakan sebuah opportunity. Itulah yang terjadi dalam pengalaman Yosafat. Raja yang dalam kebodohannya terlanjur berbuat bodoh, tetapi dia berteriak kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Tuhan tidak pernah terlambat sekalipun Yosafat terlambat menyadari. Oke. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, narasi ini tidak sedang konsentrasi pada Yosafat sebenarnya. Ya. Yosafat itu cuman istilahnya tokoh tamu yang datang. Narasi ini tokoh utamanya bukan Yosafat. Fokusnya adalah pada tokoh Raja Ahab. Apa yang terjadi dengan Raja Ahab itu yang harus menjadi konsentrasi. Perhatikan ayat 34. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian dia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka." Sesuatu yang ironis terjadi. Ada dua ironi. Pertama, ada orang tentara yang menembakkan anak panah sembarangan saja, tanpa target apa-apa. Tetapi sialnya, anak panahnya mengenai Raja Ahab yang menyamar itu. Itu ironis. Ironi pertama. Ironi kedua, meskipun tubuhnya sudah berbalutkan baju zirah, penahan serbuan anak panah, pakaian perang, tetapi tetap saja anak panah yang sembarangan itu menancap masuk melalui celah-celah pada sambungan baju zirahnya. Makjeb masuk, darah mengucur. Anak panah itu seperti tahu dirinya mesti meluncur ke arah mana. Itu yang terjadi. Rupanya siasat dan muslihat mengumpankan besan tidak berhasil. Sebagai gantinya, sebuah kebetulan
sesuatu yang di luar rencana, justru menghajar Raja Ahab sendiri. Di dalam perspektif Tuhan pegang kendali, God is still in control, kita sebagai pembaca cerita ini tahu anak panah yang meluncur kebetulan itu suruhan Tuhan. Karena begitu pasnya itu anak panah dilemparkan sembarangan tanpa target, bisa kena masuk ke celah baju zirah Raja Ahab. Bagi Tuhan, sebuah kebetulan adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Semua insiden bisa dipakai Tuhan untuk melayani rencananya. Insiden-insiden itu seperti bisa saling bekerja sama untuk melayani rencana Tuhan. Nah, insiden yang saling kerjasama itu disebut coincidence dalam bahasa Inggris. Ya. Coincidence itu dari kata co, artinya bekerja sama, dan incidence, peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang saling bekerja sama untuk melayani sebuah tujuan tertentu. Coincidence. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia menyebutkan coincidence itu kebetulan, ya. Tapi sebenarnya itu bukan kebetulan, ya. Tetapi itu sebuah kejadian yang memang saling bekerja sama untuk melayani sebuah tujuan yang lebih besar. Tuhan memakai coincidence apapun untuk melayani rencananya. Saudara-saudara, kita ini ditarget oleh manusia masih bisa terluput. Tetapi siapa yang bisa menghindar apabila ditarget oleh Tuhan? Itu kebenaran dari cerita ini. Ya. Yosafat itu ditarget manusia dan dia luput. Tetapi Ahab ditarget oleh Tuhan. Sekalipun dia menyamar, dia menghindar, dia sembunyi, dia licikan, kena pada akhirnya juga. Karena yang mentarget dia itu Tuhan. Tidak ada orang bisa menghindar kalau ditarget oleh Tuhan. Baik ditarget dalam arti negatif, artinya dihukum seperti Ahab, maupun ditarget dalam arti positif. Misalnya dipanggil Tuhan atau diutus Tuhan seperti Yunus. Sudah ditarget Tuhan, tidak akan bisa lari. Pasti caught, ya, akan tertangkap juga. Baik ditarget secara negatif maupun ditarget secara positif, kita nggak mungkin luput kalau Tuhan yang mentarget. Kalau manusia yang mentarget, Tuhan bisa meluputkan. Tetapi tidak kalau Tuhan yang mentarget. Itu cerita ini menyampaikan kepada kita kebenaran itu. Nah, akhirnya kita sampai kepada ending dari cerita ini. Ending cerita ini cukup detail, menceritakan bagaimana Raja Ahab mati. Dia diumumkan setelah sekian lamanya mengerang kesakitan di medan perang. Baru sesudah itu, setelah dia mati, diumumkan, dibawa pulang, dan dikuburkan. Tetapi diselipkan cerita ganjil
tentang darah Ahab di ayat 38. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan Sunda mandi di tempat itu, di telaga itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Artinya, saudara-saudara, hendak ditunjukkan di sini bahwa Raja Ahab itu finally mati secara terhina. Darahnya dijilat anjing itu hinaan. Apalagi kemudian dicuci bekas darahnya di telaga tempat perempuan-perempuan Sunda mandi. Lebih terhina lagi. Dan itu tepat seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Elia. 1 Raja-Raja 21 ayat 19. Ahab akhirnya memang mati secara terhina. Raja yang jahat itu mati secara terhina. Nabot, orang yang tidak bersalah, dibuat mati seperti orang hina. Darahnya dijilat anjing. Sekarang Ahab, raja itu, mengalami yang sama. Artinya, cerita ini mau mengatakan akhirnya keadilan Tuhan dinyatakan dalam rupa pembalasan Tuhan sendiri atas kematian terhina yang dialami Nabot yang tidak bersalah itu. Seperti yang saya katakan dulu, kasus Nabot. Tuhan tidak diamkan begitu saja, sekalipun semula kita mengiranya memang seperti itu. Ahab akhirnya menuai kejahatan yang ditaburnya. Tinggal Isabel, tunggu tanggal mainnya untuk Isabel. Keadilan Tuhan punya waktu dan cara tersendiri. Waktu dan cara Tuhan. Sebab sepenuhnya Tuhan itu berdaulat. Itu yang ingin disampaikan oleh narasi ini lewat cerita penutupan dari 1 Raja-Raja. Oke. Kita berhenti sampai di sini untuk malam ini, saudara-saudara, dengan episode kematian Raja Ahab. Tentu saja narasi Elia belum selesai. Ya. Kita masih akan mengikutinya melewati kitab 2 Raja-Raja. Kita akan ketemu Kamis depan. Baik, silakan kalau ada yang ingin sharing atau ingin